Di tengah hiruk-pikuk pesta pernikahan yang mewah di sebuah gedung ballroom di Jakarta, Aisyah berdiri di belakang meja prasmanan, tangannya gemetar saat menuangkan minuman untuk tamu-tamu yang tertawa riang. Ini adalah pernikahan kakak laki-lakinya, acara yang seharusnya menjadi momen bahagia keluarga, tapi baginya, ini adalah neraka yang hidup. Tiba-tiba, suara mikroon bergema, dan pengantin wanita, Rania, memanggil namanya dengan suara tegas yang membuat seluruh ruangan hening. Aisyah, majulah ke sini. Aisyah membeku. Hatiku berdegup kencang, pikirnya, apa yang akan dia katakan. Apakah ini saatnya semuanya terungkap? Tamu-tamu memandangnya dengan penasaran, ibunya dari kejauhan memicingkan mata penuh curiga. Aisyah melangkah maju, kakinya terasa berat seperti ditarik ke bawah oleh beban rahasia yang selama ini dia simpan rapat-rapat. Rania, wanita yang dia cintai diam-diam selama 2 tahun terakhir, kini berdiri di sana sebagai pengantin kakaknya, mengenakan gaun putih yang menyilaukan. Mengapa dia melakukan ini? Apakah ini pembalasan atas penolakanku untuk melarikan diri bersamanya? Saat Aisyah mendekat panggung, Rania tersenyum, tapi mata itu, mata yang dulu penuh kasih, kini penuh amarah yang tersembunyi. Aisyah adalah adik iparku yang baru, kata Rania dengan suara lantang, dan dia yang paling tahu rahasia keluarga ini. Gumaman menyebar di ruangan. Aisyah merasa dunia berputar. Rahasia apa yang dimaksud? Apakah Rania akan mengungkap hubungan kami? Atau ini jebakan untuk menghancurkanku? Pikiran Aisyah berpacu, mengingat malam-malam mereka bertemu diam-diam di kai kecil di pinggiran kota, berbisik tentang mimpi yang tak mungkin, tentang cinta yang dilarang oleh agama, keluarga, dan masyarakat Indonesia yang masih memandang mereka sebagai dosa. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi, batin Aisyah. Aku harus menghentikannya. Tapi bagaimana? Jika aku bicara sekarang, keluargaku akan hancur. Ibu yang selalu bangga dengan pernikahan tradisional, ayah yang teguh pada norma agama, mereka akan menolakku. Dan Rania, kenapa dia menikah dengan kakakku? Apakah karena tekanan orang tua, atau karena dia bosan menungguku yang selalu ragu? Aisyah ingat saat pertama mereka bertemu di universitas, Rania sebagai senior yang percaya diri, mengajaknya diskusi tentang sastra eminis, dan perlahan, diskusi itu berubah menjadi sentuhan tangan yang tak sengaja, lalu pelukan yang penuh makna. Kini, di panggung itu, Rania melanjutkan, Aisyah, beritahu semua orang mengapa aku memilih pernikahan ini. Aisyah menelan ludah. Ini adalah ujian. Jika aku bohong, aku kehilangan diriku sendiri. Jika aku jujur, aku kehilangan segalanya. Tamu-tamu menunggu kakaknya, Andi, memandang dengan bingung dari samping Rania. Aisyah membuka mulut, tapi suaranya hilang. Dalam hati, dia berteriak, mengapa aku jatuh cinta padanya? Mengapa aku tidak bisa seperti gadis normal lainnya, menikah dengan pria dan hidup tenang? Akhirnya, Aisyah berbisik, Karena keluarga. Rania tertawa kecil, tapi itu bukan tawa bahagia. Benar, karena keluarga. Tapi ada yang lebih dalam, kan? Tekanan itu seperti pisau yang menusuk dada Aisyah. Dia ingat malam sebelum pernikahan, saat Rania meneleponnya diam-diam, memohon agar mereka kabur bersama. Aku tidak bisa, Rania. Aku takut, jawab Aisyah saat itu. Dan kini, di sini konsekuensinya datang. Apakah ini balas dendam? Atau cara Rania untuk memaksa kebenaran keluar? Pesta berlanjut, tapi bagi Aisyah, malam itu baru saja menjadi mimpi buruk. Dia mundur dari panggung, tapi mata Rania mengikutinya, penuh janji konflik yang akan datang. Di dalam hatinya, Aisyah bertanya-tanya, apakah aku salah karena menyembunyikan cinta ini?
Atau apakah masyarakat yang salah karena tidak memberi ruang bagi kami? Pertanyaan itu menggerogoti jiwanya sepanjang malam saat dia melanjutkan melayani tamu, menyembunyikan air mata di balik senyum palsu. Malam itu setelah pesta usai, Aisyah pulang ke rumah keluarga di pinggiran Jakarta. Kamarnya yang sederhana terasa sempit, penuh dengan oto-oto keluarga yang bahagia. Dia merebahkan diri di tempat tidur, memeluk bantal, dan membiarkan air mata mengalir. Kenapa aku seperti ini? Pikirnya. Dari kecil, aku diajarkan untuk taat, untuk menjadi istri yang baik suatu hari nanti. Tapi Rania muncul, dan semuanya berubah. Cinta itu datang seperti badai, tak terduga, tak terkendali. Dia ingat saat pertama kali menyadari perasaannya. Di sebuah seminar kampus tentang hak-hak perempuan, Rania berbicara dengan penuh semangat, mata berbinar. Aisyah duduk di baris belakang, terpesona. Setelah itu, mereka ngobrol, dan sejak saat itu, pertemuan demi pertemuan membuat hati Aisyah bergetar. Tapi di Indonesia, di mana undang-undang tidak melindungi kami, di mana keluarga bisa mengusir anak karena orientasi seperti ini, aku harus menyembunyikannya. Dan sekarang, Rania menikah dengan Andi, kakakku. Apakah dia benar-benar mencintai Andi? Atau ini hanya topeng untuk menutupi luka? Aisyah bangun, membuka ponselnya, dan melihat pesan dari Rania, kita harus bicara. Besok. Hatiku sakit, tapi aku tahu aku tidak bisa menghindar lagi. Ini adalah awal dari pertarungan yang lebih besar, antara hati dan norma yang menindas. Keesokan harinya, Aisyah bertemu Rania di sebuah taman kecil di dekat rumah. Rania datang dengan wajah lelah, cincin kawin berkilau di jarinya. Kenapa kamu lakukan itu kemarin? Tanya Aisyah langsung, suaranya gemetar. Rania menatapnya lama. Karena aku lelah menyembunyikan. Kamu yang selalu takut, Aisyah. Aku pikir dengan memanggilmu kamu akan bicara. Tapi kamu diam lagi. Aisyah merasa amarah naik. Bagaimana aku bisa bicara? Di depan semua orang. Keluargaku akan hancur. Rania menggeleng. Justru karena itu aku menikah dengan Andi. Agar aku bisa dekat denganmu tanpa curiga. Tapi sekarang aku ragu. Apakah ini benar? Pertanyaan itu menggantung membuat Aisyah mempertanyakan segalanya. Apakah pengorbanan ini layak? Atau apakah kami hanya menyakiti diri sendiri? Mereka berbicara panjang, mengungkap luka lama. Rania cerita tentang tekanan orang tuanya yang memaksanya menikah untuk menormalkan dirinya. Aisyah mengaku tentang ketakutannya akan penolakan sosial. Tapi di balik itu, cinta mereka masih ada, membara di bawah abu. Namun, pertemuan itu berakhir dengan pertengkaran saat Aisyah menolak ide Rania untuk terus bertemu diam-diam. Ini salah, Rania. Kita menyakiti Andi. Rania pergi dengan air mata, meninggalkan Aisyah sendirian dengan konflik batin yang semakin dalam. Di rumah, Aisyah menghadapi ibunya yang curiga. Apa yang terjadi kemarin? Kenapa Rania memanggilmu? Tanya ibu. Aisyah berbohong, tapi hatinya hancur. Aku lelah berpura-pura, pikirnya. Tapi jika aku jujur, apa yang tersisa? Malam itu, dia bermimpi tentang masa depan di mana dia bebas, tapi bangun dengan realitas yang menyesakan. Ini baru awal, dan tekanan akan semakin berat. Aisyah terbangun dengan kepala penuh, suara azan subuh menggema dari masjid terdekat. Dia merasa seperti tahanan di rumah sendiri, dikelilingi oleh dinding-dinding yang menyimpan harapan keluarga padanya. Hari ini, dia harus menghadapi Andi, kakaknya yang baru menikah, yang menelepon meminta bertemu. Apa yang dia tahu? Pikir Aisyah, jantungnya berdegup. Apakah Rania sudah cerita?
Mereka bertemu di sebuah warung kopi sederhana di kawasan Kemang. Andi duduk dengan senyum lebar, tapi mata itu penuh pertanyaan. Ais, apa yang terjadi di pernikahan? Rania sepertinya aneh sejak kemarin. Aisyah menunduk, memainkan gelas kopinya. Aku harus bohong lagi, batinnya. Tapi bohong ini seperti racun yang perlahan membunuhku. Mungkin dia capek, Kak, jawabnya pelan. Andi menggeleng. Bukan itu. Dia bilang kalian dekat sebelum aku kenal dia. Apa benar? Aisyah merasa dunia runtuh. Rania, kenapa kamu cerita? Ini pengkhianatan. Pikirannya berputar ke masa lalu, saat Rania pertama kali bertemu Andi melalui perkenalan keluarga. Saat itu, Aisyah yang memperkenalkan mereka, berpikir itu akan menyembunyikan hubungan rahasia mereka. Tapi kini, itu menjadi bumerang. Kami teman dekat di kampus, kata Aisyah, suaranya hampir pecah. Andi menatapnya tajam. Hanya teman. Aku merasa ada yang disembunyikan. Tekanan itu membuat Aisyah ingin berteriak. Apakah aku harus mengaku? Mengorbankan kebahagiaan kakakku demi kebenaranku. Masyarakat akan menyalahkanku, bilang aku perusak rumah tangga. Di Indonesia, di mana norma hetero begitu kuat, aku akan jadi paria. Pertemuan itu berakhir dengan Andi pergi kecewa, meninggalkan Aisyah dengan rasa bersalah yang menumpuk. Di jalan pulang, dia bertemu teman lama, Sari, yang tahu rahasianya. Ais, kamu terlihat hancur. Cerita dong. Aisyah ragu, tapi akhirnya mengeluarkan semuanya. Sari mendengarkan, lalu berkata, kamu harus pilih, hidup bohong atau hadapi konsekuensi. Tapi ingat, keluarga Indonesia jarang memakan hal seperti ini. Kata-kata Sari menggema di pikiran Aisyah sepanjang hari. Malamnya, dia menerima pesan dari Rania, Ma, aku cerita ke Andi. Aku tidak tahan lagi. Amarah Aisyah meledak. Ini pengkhianatan. Tapi di balik amarah, ada rasa sakit yang dalam. Aku mencintaimu, tapi kamu menyakitiku. Apakah cinta ini layak diperjuangkan jika hanya membawa luka? Keesokan, Aisyah memutuskan konfrontasi. Dia pergi ke rumah baru Andi dan Rania, hati penuh gejolak. Rania membuka pintu, wajahnya pucat. Ais, masuklah. Di dalam, Andi tidak ada. Mereka duduk di ruang tamu, hening menyelimuti. Kenapa kamu cerita? Tanya Aisyah akhirnya, suara bergetar. Rania menangis. Karena aku ingin bebas. Aku pikir jika Andi tahu, dia akan mengerti. Tapi dia marah, bilang aku bohongi dia. Aisyah merasa dunia gelap. Jadi sekarang pernikahan mereka retak karena aku. Rasa bersalah menekan dadanya seperti batu besar. Aku yang salah, pikirnya. Aku seharusnya tidak pernah mendekati Rania. Mereka berdebat panjang, suara naik turun. Rania memohon bilang dia mencintai Aisyah lebih dari Andi. Ini pernikahan paksa, Ais. Orang tuaku memaksa karena rumor tentangku. Aisyah ingat rumor itu, di kampus, ada bisik-bisik tentang Rania yang aneh karena tidak pernah pacaran pria. Di masyarakat konservatif seperti ini, rumor bisa menghancurkan hidup. Tapi Aisyah menolak. Kita tidak bisa lanjutkan ini. Ini menyakiti semua orang. Rania memegang tangannya. Tapi tanpa kamu aku hancur. Sentuhan itu membangkitkan kenangan, tapi Aisyah menarik diri. Aku harus kuat, batinnya. Ini pilihan moral, cinta atau keluarga. Pulang, Aisyah menghadapi ayahnya yang marah. Andi bilang ada masalah dengan Rania dan kamu. Apa ini? Ayah, pria taat beragama, memandangnya dengan kecewa. Aisyah berbohong lagi, tapi ayah tidak percaya.
Jangan bikin malu keluarga, Aisyah. Kata-kata itu seperti cambuk, membuatnya merenung semalaman. Apakah aku egois? Atau apakah sistem ini yang salah, yang tidak memberi tempat bagi cinta seperti kami? Hari berikutnya, konflik eskalasi. Andi datang ke rumah, marah besar. Aisyah, cerita yang sebenarnya. Dia menuntut. Aisyah, dikelilingi keluarga, merasa terpojok. Ibu menangis, ayah diam marah. Akhirnya, dia bicara, aku. Aku mencintai Rania. Ruangan hening, lalu meledak. Andi memukul meja, kamu hancurkan pernikahanku. Ibu pingsan, ayah berteriak, ini dosa. Aisyah merasa dunia runtuh. Ini harga yang harus kubayar, pikirnya. Tapi di balik sakit, ada sedikit kelegaan. Kebenaran keluar, tapi konsekuensinya baru dimulai. Malam itu, dia dikurung di kamar, dilarang keluar. Pikirannya penuh penyesalan dan pertanyaan, apakah aku benar memilih kejujuran? Atau apakah ini kesalahan terbesar? Malam itu terasa seperti siksaan abadi bagi Aisyah. Dikurung di kamar oleh ayahnya, dia hanya bisa menatap langit-langit, air mata mengalir tanpa henti. Kenapa aku bicara? Pikirnya berulang-ulang. Kejujuran yang kupikir akan membebaskan justru menjadi belenggu baru. Keluarga yang dulu hangat kini retak, dan aku penyebabnya. Di luar, suara ibu menangis samar-samar terdengar, membuat hatinya semakin hancur. Pagi harinya, ayah masuk dengan wajah keras. Kamu harus pergi ke pondok pesantren. Untuk disembuhkan. Kata-kata itu seperti petir. Pesantren. Tempat di mana mereka akan memaksa aku normal. Aisyah protes, ayah, ini bukan penyakit. Tapi ayah menggeleng, ini pengaruh barat, Aisyah. Di Indonesia, kita punya norma. Kamu bikin malu keluarga. Rasa sakit itu menusuk dalam, membuatnya mempertanyakan identitasnya. Apakah aku benar-benar salah lahir seperti ini? Atau apakah masyarakat yang buta? Andi datang siang itu, wajahnya penuh amarah. Karena kamu, Rania ingin cerai. Aisyah terkejut. Cerai? Begitu cepat? Kak, makan aku, bisiknya. Tapi Andi tidak mendengar. Kamu egois. Kamu tahu betapa sulitnya pernikahan di keluarga kita. Dia pergi, meninggalkan Aisyah dengan rasa bersalah yang lebih dalam. Aku menyakiti kakakku, orang yang selalu melindungiku sejak kecil. Apakah cinta ini layak untuk semua pengorbanan ini? Sore harinya, Rania menelepon diam-diam, Ais, aku minta cerai. Aku tidak bisa bohong lagi. Suara Rania penuh harapan, tapi Aisyah marah. Kamu hancurkan semuanya. Sekarang keluargaku benci aku. Rania menangis, aku lakukan ini untuk kita. Mari kita pergi dari sini. Ide itu menggoda, tapi Aisyah ragu. Pergi. Kemana? Di Indonesia, kami tidak punya tempat aman. Hukum tidak melindungi, masyarakat menolak. Malam itu, Aisyah melarikan diri dari rumah. Dia naik ojek ke apartemen kecil Rania dulu, sebelum menikah. Rania membuka pintu, memeluknya erat. Akhirnya kamu datang. Tapi pelukan itu penuh ketegangan. Mereka bicara semalaman, mengungkap luka. Rania cerita tentang masa kecilnya, dipaksa orang tua untuk benar, diancam diusir jika tidak menikah. Aisyah berbagi tentang mimpi-mimpinya yang hancur karena rahasia ini. Tapi di balik kata-kata manis, ada mautun. Kita harus pergi ke luar negeri, kata Rania. Aisyah geleng. Aku tidak bisa tinggalkan keluarga. Mereka butuh aku. Pertengkaran meledak lagi. Rania bilang Aisyah pengecut, Aisyah bilang Rania impulsi. Akhirnya, Rania pergi tidur marah,
meninggalkan Aisyah sendirian di soa, mempertanyakan segalanya. Apakah ini cinta sejati atau hanya ilusi yang menyiksa? Keesokan, berita menyebar. Teman-teman di media sosial mulai bergosip. Aisyah lesbian. Astaga. Komentar-komentar itu seperti pisau. Aisyah membaca semuanya, hatinya hancur. Masyarakat yang kupikir toleran ternyata penuh kebencian. Apakah aku pantas hidup seperti ini? Pikiran bunuh diri sempat melintas, tapi dia usir. Tidak, aku harus bertahan. Andi menelepon, suara dingin. Kembalilah, Ais. Ayah sakit karena ini. Aisyah terkejut. Ayah sakit. Karena aku. Rasa bersalah membanjiri. Aku harus pulang, pikirnya. Tapi Rania menahan. Jangan, ini jebakan. Konflik batin Aisyah memuncak. Pilih cinta atau keluarga. Pilih diri sendiri atau norma sosial. Akhirnya, dia pulang. Ayah terbaring lemah, ibu menangis di samping. Makan aku, yah, kata Aisyah. Ayah memandangnya, pergilah ke pesantren, atau jangan kembali. Ultimatum itu seperti hukuman mati. Aisyah setuju, tapi hatinya memberontak. Ini pengorbanan terbesar, pikirnya. Aku kehilangan Rania, kehilangan diriku. Di pesantren di pinggiran Bogor, Aisyah tiba dengan hati berat. Tempat itu penuh gadis-gadis bermasalah, dipaksa belajar agama untuk kembali ke jalan benar. Ustadzah memandangnya dengan kasihan. Kamu bisa disembuhkan, nak. Tapi Aisyah tahu ini bukan penyakit. Malam pertama, dia menangis diam-diam, memikirkan Rania. Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia menunggu? Hari-hari berlalu dengan rutinitas doa dan kuliah. Tapi di dalam, pemberontakan tumbuh. Aisyah bertemu Lina, gadis lain dengan cerita serupa. Kita tidak salah, bisik Lina. Kata-kata itu memberi harapan. Tapi tekanan semakin berat saat ustadzah memaksa terapi yang menyakitkan, memaksa mengakui dosa. Aisyah bertahan, tapi jiwanya terkoyak. Ini harga kejujuran, pikirnya. Tapi apakah aku akan bertahan? Di pesantren, hari-hari Aisyah berlalu seperti mimpi buruk yang tak berujung. Setiap pagi, dia dipaksa bangun subuh, berdoa dengan kata-kata yang terasa hampa. Ustadzah terus menekan, lepaskan dosamu, Aisyah. Cinta seperti itu dari setan. Kata-kata itu menggema di pikirannya, membuatnya ragu pada dirinya sendiri. Apakah benar aku dipengaruhi setan? Atau ini hanya cuci otak untuk menyesuaikan dengan norma yang kaku? Malam-malamnya penuh mimpi tentang Rania, tentang pelukan yang dulu memberi kedamaian. Aku merindukannya, pikirnya, tapi rinduku ini seperti racun. Lina, teman barunya, menjadi penyelamat. Mereka berbisik di malam hari, berbagi cerita. Aku diusir keluarga karena mencintai perempuan, kata Lina. Cerita itu mirip, membuat Aisyah merasa tidak sendirian. Tapi di balik persahabatan, ada ketakutan. Jika ketahuan, kami akan dihukum lebih berat. Suatu hari, ayah datang berkunjung. Wajahnya lebih tua, penuh kerutan. Bagaimana kemajuanmu? Tanyanya. Aisyah ingin berteriak, tapi dia bohong, aku lebih baik, ya. Ayah tersenyum, tapi Aisyah merasa hatinya mati. Aku mengkhianati diriku sendiri. Ini pengorbanan untuk keluarga, tapi berapa lama aku bisa bertahan? Berita dari luar datang melalui Lina yang punya ponsel sembunyi. Rania cerai dengan Andi. Aisyah terkejut, hati berbunga tapi sekaligus sakit. Cerai. Karena aku. Rasa bersalah kembali menyerang. Aku hancurkan pernikahan kakakku, sekarang dia sendirian. Apakah ini yang kuinginkan?
Malam itu, Aisyah memutuskan kabur. Dengan bantuan Lina, dia menyelinap keluar pesantren di tengah malam. Hati berdegup kencang, takut ketahuan. Di luar, angin malam Jakarta terasa bebas. Dia naik bus ke rumah Rania, tapi ragu. Apakah ini benar? Aku tinggalkan keluarga, tinggalkan penyembuhan. Tapi tanpa Rania, hidupku hampa. Rania membuka pintu, terkejut. Ais, kamu kabur. Mereka peluk, tapi pelukan itu penuh air mata. Rania cerita tentang perceraian, tentang pertengkaran dengan Andi yang berujung pengakuan. Andi bilang dia tahu dari awal, tapi dia pikir bisa mengubah aku. Aisyah marah. Kakakku tahu. Dan dia diam. Ini pengkhianatan ganda. Mereka bicara panjang, merencanakan masa depan. Kita pergi ke Bali, mulai baru, kata Rania. Aisyah setuju, tapi hati ragu. Di Indonesia, bahkan di Bali yang lebih liberal, kami masih menghadapi diskriminasi. Apakah ini akhir bahagia atau awal penderitaan baru? Keesokan, Andi datang ke apartemen Rania, marah besar. Kamu kabur, Ais. Dan sekarang bersama dia. Pertengkaran meledak. Andi menuduh mereka perusak, Rania membela, Aisyah terdiam di tengah. Kak, maafkan kami, akhirnya Aisyah bicara. Tapi Andi geleng. Keluarga hancur karena kalian. Ayah sakit parah sekarang. Berita itu seperti bom. Ayah sakit parah. Karena stres ini. Aisyah runtuh, menangis. Aku penyebabnya. Aku harus pulang. Rania menahan, tapi Aisyah pergi. Di rumah sakit, ayah terbaring lemah. Yah, makan aku, bisik Aisyah. Ayah membuka mata, pulanglah, nak. Tapi tinggalkan jalan itu. Kata-kata itu menusuk. Aku harus pilih lagi, ayah atau Rania. Ibu memeluknya, tapi pelukan itu dingin. Jangan bikin ayah mati karena ini. Tekanan itu memuncak. Aisyah setuju tinggal, tapi hatinya memberontak. Malam itu, dia menelepon Rania. Aku tidak bisa pergi. Ayah butuh aku. Rania menangis, jadi ini akhirnya. Panggilan putus, meninggalkan Aisyah hancur. Hari-hari berikutnya, ayah membaik, tapi hubungan keluarga retak. Andi menghindari, ibu curiga. Aisyah merasa seperti hantu di rumah sendiri. Pikirannya penuh penyesalan. Apakah aku salah memilih keluarga? Atau apakah cinta itu egois? Suatu malam, Rania datang ke rumah. Aku tidak bisa tanpa kamu. Di taman belakang, mereka bertemu diam-diam, tapi ayah ketahuan, marah besar. Pergi dari sini, teriak ayah pada Rania. Rania pergi, tapi sebelumnya bisik, pilih aku, Ais. Konflik itu memuncak, membuat Aisyah mempertanyakan segalanya. Ini ujian terakhir, pikirnya. Apakah aku siap kehilangan semua? Aisyah berdiri di ambang pintu rumah, hati terbelah dua. Ayah memandangnya dengan mata lelah, jangan pergi, nak. Keluarga ini butuh kamu. Tapi di luar, Rania menunggu di mobil, mata penuh harapan. Ini momen penentuan, pikirnya. Jika aku pergi, aku kehilangan keluarga selamanya. Jika tinggal, aku kehilangan cinta sejati. Tekanan masyarakat, norma agama, semuanya menekan seperti dinding yang runtuh. Dia ingat semua pengorbanan, kabur dari pesantren, pertengkaran dengan Andi, sakitnya ayah. Semua karena cinta ini. Apakah layak? Di Indonesia, di mana masih berjuang untuk hak, kami seperti buronan. Tapi tanpa Rania, hidupku kosong. Aisyah menangis diam-diam, memeluk ayah. Ma, ya. Aku harus pergi. Ayah mundur, wajah penuh kecewaan. Kamu pilih dosa.
Kata itu seperti pisau terakhir. Aisyah pergi, naik mobil Rania. Mereka melaju ke bandara, menuju Bali. Di perjalanan, hening menyelimuti. Rania memegang tangannya, kita akan baik-baik saja. Tapi Aisyah ragu. Ini kebebasan, tapi dengan harga mahal. Di Bali, mereka mulai hidup baru. Apartemen kecil di pinggir pantai, pekerjaan sederhana. Tapi bayang-bayang masa lalu mengikuti. Berita dari rumah, ayah semakin sakit, Andi menikah lagi, ibu sendirian. Setiap hari, Aisyah dihantui rasa bersalah. Aku egois, pikirnya. Aku tinggalkan mereka demi diri sendiri. Konflik muncul lagi. Rania ingin terbuka, bergabung komunitas LGBT. Aisyah takut. Di sini pun orang bisa menolak kita. Pertengkaran kecil menjadi besar. Suatu malam, Rania bilang, kamu masih ragu. Apakah kamu benar-benar mencintaiku? Aisyah menangis, aku mencintai, tapi aku sakit karena keluarga. Mereka hampir putus, tapi cinta menyatukan kembali. Tapi luka semakin dalam. Aisyah menerima telepon dari ibu, ayah meninggal. Berita itu menghancurkan. Aku tidak ada di sana, pikirnya. Karena aku, dia pergi dengan hati sakit. Pemakaman menjadi ujian. Aisyah pulang sendirian, Rania mengerti. Di sana, Andi memandang dingin. Kamu penyebabnya. Ibu memeluk, tapi bisik, jangan kembali jika masih seperti itu. Aisyah menangis di makam ayah, Ma, ya. Aku salah. Tapi di hati, dia tahu aku tidak salah mencinta, tapi salah cara menghadapinya. Kembali ke Bali, Aisyah berubah. Dia lebih dingin, konflik batin memuncak. Kita akhiri saja, katanya pada Rania suatu hari. Rania terkejut, kenapa? Karena terlalu banyak luka. Mereka berpisah dengan air mata, Rania pergi ke Jakarta, Aisyah tinggal sendirian. Tahun berlalu, Aisyah hidup menyendiri, bekerja sebagai penulis, menuangkan cerita tentang perjuangan LGBT di Indonesia. Dia bertemu orang-orang serupa, belajar bahwa perubahan dimulai dari diri. Tapi luka lama tetap ada. Suatu hari, Rania muncul lagi, sudah berubah. Aku makan semuanya. Mari coba lagi. Aisyah ragu, tapi hati berbicara. Mereka bersatu kembali, tapi kali ini dengan hati-hati. Mereka bergabung advokasi, melawan denisi sosial. Tapi pertanyaan tetap, apakah pengorbanan ini benar? Aisyah merenung, melihat cermin, aku telah bayar mahal, tapi aku bebas. Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin sama adalah dosa yang tak termakan, atau hak asasi manusia yang harus dilindungi?